saya itu nggak kuat kalau misalkan harus ngebeli barang yang nggak payu gitu, tapi harus kita beli. Nah itu saya nggak mau, makanya saya kerjanya di Indomaret gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, mending mana sih bang, kerja di Indomaret ataupun di Alfamart? Oke teman-teman, akan saya jawab pada kesempatan video kali ini. Jadi ini tidak saya ada-adakan ataupun tidak saya lebih-lebihkan ya. Ini hanya sekedar pendapat saya, antara pemikiran saya lebih baik kerja di Indomaret ataupun kerja di Alfamart. Nah oke teman-teman, jadi menurut saya pribadi dan menurut pandangan saya, jadi kita itu lebih baik kerja di Indomaret. Mengapa demikian? Dikarenakan, kembali lagi ke pengalaman saya. Dulu saya pernah punya saudara, yaitu saudara saya yang kerja di Alfamart teman-teman. Nah beliau itu cuman kuat 1 tahun. Kenapa demikian? Dikarenakan katanya sistem kerja dan sistem salesnya itu benar-benar bikin pusing. Nah setiap dia pulang ke rumah, setiap dia libur, jadi dia itu selalu membawa barang banyak banget teman-teman. Nggak tahu itu gara-gara apa. Dan katanya dia itu selalu ngebayar barang itu semua, walaupun dia itu nggak penting, walaupun dia itu nggak butuh kepada barang tersebut. Nah ini mungkin ada, nggak tahu ya, saya nggak tahu sistemnya, entah itu RO, entah itu mungkin lagi jualannya lagi sepi dan yang lain sebagainya. Nah akan tetapi ini semua bisa kita pertimbangkan ataupun bisa kita jadikan patokan bahwasanya kerja di Indomaret atau di Alfamart, menurut saya pribadi lebih baik kerja di Indomaret. Oke, langsung kita bahas saja ke intinya. Untuk jam kerja pun kita bisa mengetahui ataupun bisa kita ketahui lah, sebenarnya sesuai SOP-nya ataupun sesuai jadwal jam kerja perusahaan, kita itu kerja hanya 8 jam teman-teman. Oke, hanya 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 2. Dari jam 2 sampai jam 10. Itu sesuai kriteria yang tercantum ataupun yang ada di data. Akan tetapi kenyataannya jam 7.00 itu tuh kita itu posisinya bukan datang ke toko teman-teman, akan tetapi membuka toko. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita pengen kerja di Indomaret ataupun Alfamart, kita itu harus bisa menerima kenyataan itu. Nah, maka dari itu seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kita harus buka toko jam 7, berarti kita itu harus datang ke toko jam setengah 7 ataupun jam 6 teman-teman. Belum lagi kita kan harus bangun terlebih dahulu, belum lagi kita harus sarapan, belum lagi kita itu harus persiapan, belum lagi di perjalanannya beberapa menit mungkin kalau yang jauh, dan itu tuh harus masuk ke pertimbangan kita. Itu kalau misalkan kalian mau kerja di Indomaret ataupun Alfamart ya, ataupun perusahaan retail. Nah buat yang selanjutnya, ini pengalaman saya pribadi. Kayaknya teman-teman di Alfa itu nggak tahu kenapa selalu pulangnya itu selalu akhir duluan. Ini misalkan ya, saya misalkan pulang dari Indomaret itu jam 10 ataupun jam setengah 11 dikarenakan tutup toko dan yang lain sebagainya. Jadi memakan waktu kan. Nah kalau misalkan saya itu sudah posisinya sudah OTW ke rumah ataupun sudah berada di perjalanan, Alfamart itu ternyata masih buka teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Jadi mereka itu jam kerjanya itu mungkin agak lebih panjang gitu. Nah itu tuh yang saya pertimbangkan ketika saya kerja di Indomaret. Nah maka ini adalah jawaban saya kenapa, maksudnya jawaban nomor 1 ya, kenapa memilih Indo daripada Alfa. Nah dan yang selanjutnya teman-teman, jadi di Alfa sama di Indo itu ada yang namanya sistem promosi. Nah sistem promosi ini di Indomaret sama Alfamart itu tidak jauh berbeda teman-teman. Kalau misalkan di Indomaret itu ada yang namanya PTW ataupun Product of the Week ataupun produk mingguan. Nah jadi setiap minggu itu ada perubahan harga ataupun ada perubahan promosi. Nah lalu kalau misalkan di Alfamart itu ada yang namanya PSM ataupun produk spesial minggu. Jadi kata teman-teman saya yang bekerja di perusahaan itu, di perusahaan merah. Nah jadi kalau misalkan enggak tercapai ataupun enggak salesnya enggak ketujuh ataupun salesnya enggak tembus, jadi mereka itu harus membeli itu semua. Nah ini akan tetapi bukan jadi kepastian ya. Ini hanya sekedar pendapat saya. Nah akan tetapi kalau misalkan di Indomaret itu enggak teman-teman. Jadi di Indomaret itu kita ya semaksimal mungkin ya harus. Jadi kita itu penawaran ya wajib, melayani pelanggan ya wajib. Akan tetapi enggak sampai kita itu harus membeli semua produknya gitu. Jadi walaupun kita enggak tembus misalkan
nggak tembus banyak, ya udah nggak apa-apa, akan tetapi kita nggak dihukum, artinya nggak harus wajib kita beli semua. Nah itu semua menjadi pertimbangan juga buat saya. Jadi saya itu nggak kuat kalau misalkan harus ngebeli barang yang nggak payu gitu, tapi harus kita beli. Nah itu saya nggak mau, makanya saya kerjanya di Indomaret gitu teman-teman. Itu hanya dua alasan mending kerja di Indomaret ataupun di Alfamart. Nah jadi jawabannya adalah jadi lebih baik kerja di Indomaret. Akan tetapi ini kembali lagi ke keinginan kita sama kepingin kita ya. Kalau misalkan kalian pengen kerjanya di Alfa ya boleh, kalau misalkan kalian ingin kerjanya di Indomaret ya silahkan. Jadi ini semua tidak menjadi sebuah patokan, akan tetapi ini hanya sekedar gambaran. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi pengen milih-milih nih, entah itu ke Indo atau ke Alfa, jadi menurut saya pribadi ya lebih baik jangan ke si merah, akan tetapi fokuslah di Sidomar ataupun di Indomaret. Dikarenakan menurut saya sistem kerjanya ya lebih santai ataupun lebih mudah dipahami lah. Nah mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ngomong-ngomong, buat kalian yang mau kerja di Indomaret, silahkan untuk ngirim lamarannya ya. Dikarenakan kalau misalkan kita mau kerja di Indomaret itu sistemnya kita itu online bisa, offline bisa. Akan tetapi kalau misalkan online itu ya bisa kapan aja teman-teman. Caranya sudah ada di kolom deskripsi nanti ya. Nanti saya cantumkan videonya bagaimana sih cara melamar kerja di Indomaret. Dan buat kalian yang mau tahu tips dan triknya supaya kalian lolos interview di Indomaret, supaya lolos psikotes di Indomaret, itu sudah saya berikan contohnya dan sudah ada di video di bawah nanti ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang aktual kepada kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Durun Lapis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.